berbicara tentang kinerja Anies, seperti tak ada habisnya. Tak ada habisnya buat dikritik dan dikecam, karena kemungkinannya cuma dua, antara nggak dikerjain atau kerjanya nggak bener. Padahal kita bicara tentang hal besar, antara lain seperti penanganan banjir dan penanganan pandemi COVID. Wong program kampanyenya sendiri saja tidak dia kerjakan dengan benar kok. Seperti program rumah buat warga miskin. Sebelumnya, pihak Kapolri menagih hasil kerja Anies terkait penanganan pandemi. Angka COVID-19 di DKI Jakarta memang sedang meledak. Lokasi isolasi pasien pun penuh, seperti di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan. Hingga pada tanggal 31 Mei lalu, Anies sudah menaikkan keputusan Gubernur nomor 675 tahun 2021 untuk menambah tempat isolasi pasien dan tempat penginapan khusus bagi nakes tenaga kesehatan. Harusnya sudah dikerjakan dong. Ternyata belum juga. Hingga pada tanggal 21 Juni lalu, Kapolri teriak ke Anies menagih tempat isolasi tambahan itu. Salah satu tempat isolasi mandiri tambahan sesuai dengan Kepgub di atas adalah Rusun Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara. Sekali lagi, Kepgub diteken pada 31 Mei 2021. Dan sudah hampir 4 minggu Anies dan jajarannya punya waktu untuk mempersiapkan tempat isolasi pasien ini. Tapi apa yang terjadi? Dengan poster berjudul besar, Jakarta memanggil, ala demo yang mau menurunkan presiden, ternyata Pemprov DKI Jakarta malah minta sumbangan dari warganya. Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menambahkan kapasitas ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala dengan membuka 5 tower rumah Rusun Nagrek Cilincing berkapasitas maksimal 5.000 orang. Dilansir juga dari cnnindonesia.com, disebut bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik, disertai dengan rincian peralatan yang diperlukan. Seperti 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember berukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, dan banyak lagi lainnya. Ada 2 aib Anies yang terbongkar lewat postingan ini. Yang pertama, hasil kerjanya lambat. Dari tanggal 31 Mei baru tanggal 24 Juni dikerjakan. Yang kedua, urusan efektivitas anggaran. Yang triliunan rupiah itu memangnya sudah habis. Padahal pada bulan April 2020 disebut bahwa anggaran penanganan COVID-19 DKI Jakarta sebesar 10,7 triliun rupiah. Bahkan pada bulan November 2020 disebut lagi DKI Jakarta dapat dana PEN, pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sebesar 3,26 triliun rupiah. Miliaran dikeluarkan buat yang lain. Contohnya sekitar 30 miliar buat membuat jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Tapi beli 5.000 set tempat tidur tidak sanggup. Para netizen pun memberikan kecaman atas permintaan sumbangan tersebut, baik langsung disampaikan di Instagram maupun dari Twitter. Misalnya, saya kutip beberapa komentar netizen. Seperti contoh berikut ini. Dari @fadim_sunarto. Nyumbang dasmu. Lu bikin jalur sepeda 35 miliar cepet. Bikin tugu sepeda 800 juta cepet. Masih minta sumbangan perabotan. Yang kedua ada @Mr_Mr. Ardi. Provinsi dengan anggaran puluhan triliunan. Minta sumbangan sama rakyat yang lagi susah di kondisi pandemi ini, nggak salah. Apa kabar duit buat ngegaji TGUPP yang nggak jelas kerjanya, proyek-proyek domestik tanpa manfaat yang signifikan? Apa kabar Formula E? Kemana biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Dasar gubernur nggak bisa kerja, gak tahu malu, dan banyak lagi yang lainnya. Apa yang disebut oleh para netizen itu memang benar adanya. Ratusan miliar dikeluarkan Anies dengan enteng buat Formula E, yang katanya bank garansi bisa dikembalikan oleh panitia. Sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Para perusahaan swasta harap waspada. Jangan sampai ada permintaan sumbangan langsung ke mereka oleh jajaran Anies.